Sia sungguh bahagia ketika mendengar penuturan sang ayah dan ibu yang mengizinkannya untuk memanggil sang suami datang di kediamannya seusai makan malam. Setelah ia membantu sang ibu membereskan meja makan lalu menemani sang ibu mencuci piring di belakang, wanita cantik itu segera masuk ke dalam kamar berusaha untuk menghubungi sang suami. Namun sayangnya Sang suami tidak juga mengangkat panggilan darinya. Hatinya seketika gelisah. Kenapa kamu tidak mengangkat teleponnya? Ada apa ini? Kamu kemana sayang? Masa kamu lupa sama aku? Biasanya tiap menit dan tiap detik aku menghubungimu, kamu pasti akan langsung menerimanya. Gumam Sia cemas. Kegelisahan mulai muncul di hati Sia. Jangan katakan kalau suaminya bosan padanya. Jangan katakan kalau setelah mendapatkan restu dari sang ayah, cinta itu hilang di hati suaminya. Perasaan overthinking itu mulai menyiksa batinnya dan itu membuatnya resah. Beberapa pesan pun akhirnya dikirimkan oleh Sia menanyakan di mana keberadaan suaminya. Namun lagi-lagi pesan itu sama sekali tidak dibalas oleh sang suami. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam karena setelah makan tadi Sia dan keluarganya terus berbincang-bincang sampai akhirnya ia buru-buru masuk ke kamar dan berusaha menghubungi suaminya untuk memintanya datang malam ini. Namun kenapa suaminya jadi tak acuh seperti ini? Hati Sia benar-benar kesal. Ia geram juga marah pada suaminya. Awas saja, aku tidak akan memaafkanmu kalau sampai kamu berubah pikiran. Gumam Sia lagi. Kembali ia menghubungi sang suami, tapi tak juga mendapatkan jawaban. Air matanya pun jatuh berderai. Tak bisa ditahan lagi. Semua impian dan harapan yang melambung tinggi kandas begitu saja hanya karena suaminya tidak mengangkat panggilan darinya. Semua pikiran buruk pun mulai berputar di pikirannya hingga akhirnya suara ketukan pintu membuyarkan kesedihannya. Bagaimana aku bisa menjelaskan pada ibu dan ayah kalau suamiku tidak mau mengangkat panggilan dariku? Liris Sia pelan-pelan menghapus air matanya berusaha melihat ceria. Lalu ia membuka pintu karena Sia yakin itu pasti orang tuanya yang akan menanyakan di mana keberadaan Rain sekarang. Namun Sia seketika terkejut ketika membuka pintu di mana sang suami sedang berdiri di sana, tengah menatapnya dengan sorot mata penuh kerinduan. Sayang, tak ragu, Rain langsung menarik tangan sang istri masuk ke dalam pelukannya, lalu memandangi mata sang istri yang terlihat sembab. Kenapa kamu menangis lagi sayang? Aku sudah bilang jangan menangis kan, ucap Rain berusaha menyeka air mata sang istri yang kembali menetes. Sia begitu terharu akan kehadiran suaminya. Tadinya ia sudah berpikiran buruk pada suaminya, lalu tiba-tiba sang suami sudah ada di depan matanya. Air matanya tak bisa tidak kembali jatuh berderai. Kenapa kamu tidak mengangkat panggilan dariku? Kenapa kamu tega mengabaikanku? Rutuk Sia lirih. Rain bingung antara ingin tersenyum ataupun merasa cemas. Perasaannya berbaur menjadi satu. Ada perasaan gembira karena sang istri begitu takut kehilangannya, tapi ada juga rasa sedih melihat istrinya menangis dan berpikiran negatif padanya. Kamu gak boleh berpikir macam-macam padaku sayang. Aku tidak mengangkat panggilan darimu karena ketika aku memarkirkan mobil di halaman belakang, tiba-tiba ayah langsung menarikku keluar. Ponselku saja masih tertinggal di dalam mobil. Maafkan aku ya, ucap Rain menjelaskan kenapa ia tidak mengangkat panggilan dari istrinya. Sia jadi malu sendiri. Ia menyurukkan kepalanya lalu dengan tingkah lakunya sendiri, sementara Rosa, Agus dan Dava yang ada di sana hanya bisa tersenyum geli, ikut merasa bahagia atas bersatunya suami istri yang telah terpisah selama 2 hari. Ada kami di sini nih, celetuk Dava usil. Pelukan romantis mengharu biru. Rain dan Sia pun terhenti. Sia tak sadar
tidak sadar bertingkah manja pada sang suami di depan anggota keluarganya. Buru-buru ia mengurai pelukannya dari sang suami, kemudian menghapus air matanya, lalu menatap pada anggota keluarganya yang saat ini sedang tersenyum geli ke arahnya. "Maaf, aku tadi overthinking sama suamiku tadi." Rosa tertawa geli. "Nggak apa-apa, kamu itu sedang hamil. Hormon kehamilanmu itu membuat kamu lebih sensitif dari biasanya. Namun kami bahagia melihat kamu begini. Artinya kamu memang benar-benar bahagia bersama suami kamu." Ren tersenyum, lalu buru-buru mendekat sang ibu mertua, kemudian meraih tangannya lalu mengecup punggung tangannya sambil menyodorkan paper bag berisi perhiasan. "Terima kasih banyak sudah memberikan restu padaku, Bu. Aku berjanji akan membahagiakan putri ibu selamanya dan akan menjaganya dengan nyawaku sendiri. Ini ada hadiah perkenalan untuk ibu." "Apa ini, Ren?" "Buka saja, Bu," ucap Ren, lalu meraih pinggang sang istri, merapat padanya, berharap ibunya suka pada hadiahnya. Rosa segera membuka paper bag tersebut dan matanya berkaca-kaca saat melihat satu set perhiasan berlian berkilauan di dalam sebuah kotak yang berukuran cukup besar. Ini terlalu berlebihan, Ren." Rosa menyodorkan kembali kotak berisi perhiasan itu pada menantunya. Ren kembali menyerahkan perhiasan itu lalu tersenyum. "Ini tak sebanding dengan restu yang telah ibu berikan untukku, Bu. Aku bahkan berniat membelikan hadiah lain untuk ibu, ayah, dan Dava. Aku berterima kasih. Ibu telah melahirkan wanita yang membuatku jatuh cinta setengah mati." Mata Rosa seketika mengembun, tak tahu harus berkata apa. Agus menepuk pelan punggung sang istri, lalu menganggukkan kepalanya, memberi kode agar sang istri menerima hadiah dari menantu mereka. "Terima saja, Bu. Itu tanda cinta menantu kita pada keluarga istri yang sangat disayanginya." Dava, Ren, dan Zia menganggukkan kepala mereka sambil tersenyum pada sang ibu, memberi kode pada sang ibu untuk menerima hadiah itu dengan sukacita. "Makasih, Ren, makasih banyak. Sekarang kita ke belakang aja yuk. Adik kamu sudah memanggang aneka seafood, daging, dan semacamnya. Asapnya pun sudah tidak ada lagi sehingga aman bagi kehamilan Zia. Kamu pasti tidak nyenyak tidur beberapa hari ini kan? Saat terpisah dari Zia, kamu pasti tidak kenyang makan, bahkan mungkin tidak makan lagi. Sebelum kemari kan?" Zia menoleh pada suaminya lalu mengonfirmasi, "Apa benar kamu tidak makan, sayang?" Ren ingin berbohong rasanya karena tak mau Zia khawatir, namun ia tahu Zia pasti akan mengetahuinya lewat sorot matanya. Ren juga sudah bersimpuh dalam hati akan selalu jujur pada sang istri. "Aku memang belum makan, sayang. Selama 2 hari terpisah darimu, aku memang tidak konsentrasi untuk makan. Aku makan roti saja untuk mengganjal perut." "Kenapa kamu begitu? Bukankah kamu pintar memasak? Kenapa kamu tidak masak untuk kamu sendiri?" Zia menyayangkan dengan malu-malu. Ren mengatakan apa yang terjadi padanya ketika jauh dari sang istri. "Bagaimana mungkin aku bisa memasak kalau pikiranku hanya tertuju padamu, sayang?" Dava bergidik ngeri melihat kebucinan sang ipar. "Ya ampun, bucinya. Aku kayaknya nggak kuat lama-lama di sini. Aku tunggu di belakang aja ya." Zia dan Ren tersipu malu, sementara Agus dan Rosa mengulum senyum melihat kemesraan putri dan menantunya. Agus pun segera menggandeng tangan sang istri, kemudian menoleh pada putri dan menantunya. "Yuk kita susul Dava ke belakang. Aku sangat merindukan kamu, sayang." Setelah berbincang-bincang panjang lebar dengan anggota keluarga Zia di mana ayah, ibu, serta adik ipar memperlakukannya dengan sangat baik, hati Ren pun terasa hangat. Dia tidak pernah diperlakukan seperti ini di keluarga sendiri, karena sejak kecil
ia tidak mendapatkan perlakuan yang sama dari sang mama, terutama ketika sang mama menikah lagi dengan papanya Ray. Saat itu dunianya berubah menjadi kelam, tidak ada lagi perhatian dan kasih sayang untuknya dari sang mama. Semuanya pelan-pelan berpindah pada suami barunya, juga pada adik tirinya yaitu Ray, masuk ke dalam keluarga Zia yang hangat, membuat hatinya begitu gembira. Tidak pernah ia duga ia bisa menaklukkan seisi rumah, membuatnya begitu dihargai dan diterima dengan lapang dada. Yang paling membuatnya bahagia adalah ia bisa kembali memeluk istri cantiknya dan bisa tidur bersamanya lagi. Mulai malam ini, dipeluknya sang istri erat-erat, rasanya tak ingin melepaskannya lagi. Setibanya ia dan Zia di dalam kamar, seusai bercengkrama riang bersama seluruh anggota keluarga. "Aku juga merindukan kamu sayang, aku malahan menggila tadi gara-gara kamu tidak mengangkat panggilan dariku. Aku merasa kamu mulai mengabaikanku setelah semua keinginan kamu tercapai." Seluruh Zia kembali mengeluhkan kecemasannya tadi. Rain mengurai pelukannya, kemudian mencubit pelan hidung sang istri. Seperti biasa, betapa rindunya ia melakukan ini pada sang istri. Ketika ia gemas, ia sudah terbiasa mencubit hidung sang istri. Lalu, "Lagian ada-ada aja pikiranmu itu sayang, mana mungkin aku melepaskan kamu. Susah payah aku meminta restu dari adik serta orang tuamu. Aku gila jika membuangmu begitu saja." Zia mengerucutkan bibirnya lalu bersungut-sungut. "Habisnya kamu biasanya sangat cepat menerima panggilan dariku. Tiba-tiba saja aku merasa diabaikan." Rain tertawa geli. "Ya ampun sayang, tampaknya kita memang tidak boleh terlalu lama berpisah. Baik aku maupun kamu sering berpikiran negatif. Aku selalu mencemaskan kamu jika tidak melihat wajahmu, sementara kamu akan berpikir macam-macam padaku jika tidak melihatku. Kamu benar, entah kenapa aku jadi begini," ucap Zia heran. "Tapi aku senang kamu begini, artinya kamu sangat mencintaiku." Rain membelai lembut wajah cantik istrinya. Zia tersenyum lembut. "Kamu sudah tahu itu. Kedepannya, aku akan langsung meletakkan ponselku ketika aku mau turun dari mobil, sehingga jika terjadi kejadian seperti tadi, ketika aku ditarik paksa oleh seseorang, aku tidak sampai meninggalkan ponselku di dalam mobil sehingga membuat kamu gelisah." Ren kemudian mengajak Zia duduk di tepian ranjang, lalu memegangi bahunya, terus menatap wajah cantiknya sepuasnya. "Betapa aku merindukan wajah ini, betapa aku merindukan kamu seharian sayang. Berpisah darimu sungguh membuatku tersiksa." Zia bahagia mendengar kata-kata manis dari sang suami. "Kedepannya kamu juga tidak boleh menyiksa diri kamu dengan tidak makan sayang. Aku tidak mau kamu sakit." Ren mengecup kening sang istri, lalu membelai rambutnya. "Selagi kita tidak berpisah, aku tidak akan mungkin tidak menjaga diriku dengan baik, karena kamu juga harus kujaga, dan aku harus memiliki tubuh yang sehat untuk menjagamu dan anak-anak kita nanti." Ren kemudian mendekatkan kepalanya pada perut sang istri, lalu bicara pada bayinya. "Sayang papa, kamu baik-baik saja kan di dalam? Kamu gak nakal sama mama kan?" Zia terkikik geli, lalu usil menanggapi pertanyaan sang suami dengan suara yang dibuat seperti anak kecil. "Enggak papa." Ren seketika gemas mendengar suara Zia. Laki-laki itu spontan merebahkan sang istri di tempat tidur. Betapa merindunya Ren pada candunya ini. Zia pun merasakan yang sama. Semakin lama semakin naik intensitasnya menjadi kerinduan. Mereka berdua tidak bisa dibendung lagi. Dirasakan keduanya terasa meresap sampai ke hati, sampai akhirnya tangan Ren tidak sadar. Zia menikmati momen indah kebersamaannya dengan sang suami. Setiap
yang diberikan oleh Ren terasa begitu indah, sampai akhirnya Ren menyadari kalau yang ia lakukan sudah sangat berlebihan. Ia teringat lagi kalau sang istri mengalami trauma padanya. Secepat kilat ia menghentikan kegiatan, lalu memandangi wajah sang istri yang saat ini terlihat sayu, tampak begitu menikmati semua yang ia lakukan. "Maafkan aku sayang," namun reaksi Sia di luar dugaan. Wanita cantik itu malah menarik Ren, meluapkan semua rasa cinta yang begitu besar pada sang suami, di mana ia menyaksikan sendiri betapa gigihnya suaminya memperjuangkannya, betapa baiknya suaminya pada anggota keluarganya, dan betapa gilanya sang suami mengeluarkan banyak uang untuk meraih simpati keluarganya. Maka dari itu tidak salah baginya untuk mencintai laki-laki ini sepenuh jiwanya, hingga ia tidak ingin apapun lagi selain membahagiakan sang suami. Ren tercekat akan tindakan Sia, namun ia membuatnya sedikit yakin untuk meneruskan kegiatannya yang sudah terlanjur terjadi. Keduanya menggila hingga tanpa sadar mereka telah berhasil, dan masih menanti reaksi Zia. Walau ia sangat ingin melakukan hal yang seharusnya ia lakukan, Ren masih sedikit cemas. Istrinya kembali takut padanya. "Apa kamu baik-baik saja sayang?" lirih Ren dengan mata berkabut keinginan. Lagi Zia menarik sang suami, berusaha. Sebelum akhirnya ia mengurai, lalu berbisik lirih, "Aku baik-baik saja, lakukan saja kewajibanmu. Aku mencintaimu suamiku, aku sangat mencintai kamu." Kata-kata itu begitu indah di telinga Ren. Hatinya sangat gembira hingga ia kembali. Pelan tapi pasti mereka berdua pun akhirnya menyatu, lalu menikmati setiap yang membuat keduanya mabuk kepayang. Ren tidak menduga ia bisa bersama istrinya dalam posisi sama-sama saling mencintai. Perasaan indah itu tidak bisa ia deskripsikan. Pria itu sungguh bahagia dan gembira. Pun demikian Zia, ia serasa terbang ke langit ketujuh dan bisa merasakan cinta suaminya yang begitu besar lewat. Semuanya pun terasa indah. Rasa takutnya hilang berganti rasa cinta yang begitu menggebu-gebu, membuatnya sangat bahagia dan sukarela melakukan ini dengan suaminya. Permainan itu pun terus berlanjut sampai akhirnya nafas mereka berdua pun mulai menderu, hingga pada akhirnya suara Ren mengakhiri mereka malam itu sambil memejamkan mata dengan senyuman yang masih tersungging di bibirnya. Ren menarik sang istri dalam pelukannya, lalu kemudian berbisik di telinganya dengan lembut, "Makasih banyak sayang, makasih banyak sudah mengizinkanku menunaikan kewajibanku sebagai suamimu. Aku juga mencintaimu, aku mencintaimu dengan nyawaku istriku."